Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalkan aku Aprilia Rizky Dwi Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 2010301138. Aku dari Prodi S1 Fisioterapi kelas 4B5. Pada video kali ini aku akan sharing kepada teman-teman mengenai sains dalam masyarakat kuno. Oke, baik, kita langsung saja, tidak banyak basa-basi. Ya, yang pertama adalah kisah generasi awal umat manusia di muka bumi. Pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana manusia bisa ada di bumi ini, kemudian bagaimana Nabi Adam alaihissalam bisa menjadi manusia pertama di bumi, hal-hal seperti itu tidak bisa dijelaskan menurut sains, tetapi kitab suci Al-Quran memberikan penjelasan yang signifikan tentang pre-penciptaan manusia. Oke, next. Di sini kita akan lihat tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu apa sih? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia pastinya memiliki tujuan kan? Sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Baqarah ayat 30. Allah menciptakan manusia dengan tujuan menjadikannya khalifah di muka bumi ini. Oleh sebab itu, manusia dibekali kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lainnya. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu khalifah itu apa, khalifah adalah manusia yang diperintahkan atau ditujukan untuk menjadi penerus Nabi Muhammad SAW. Oke, next. Di sini tadi ada penjelasan mengenai tujuan Allah menciptakan manusia pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, manusia memiliki kelebihan yang berbeda dari makhluk lainnya. Kecerdasan yang dimiliki manusia adalah anugerah yang digunakan untuk menerima dan mencerna ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana seperti yang Allah tuliskan dalam surah Al-Baqarah ayat 31, yang artinya, jika manusia mampu memahami pengajaran ilmu yang diberikan Allah, maka sesungguhnya Allah sudah menanamkan semacam piranti yang bisa menerima, mengolah, dan mengembangkan ilmu. Di sini, ilmu itu adalah pikiran ataupun akal. Lanjut, refleksi sejarah awal manusia di muka bumi. Di mana pada hal ini kita ambil contoh dari kisah dari kedua putra Nabi Adam, yaitu Qabil dan Habil. Dalam kisah ini nampak jelas bahwasannya sejak awal manusia datang ke muka bumi, mereka sudah dapat mengaktifasi akal dan pikiran. Dibuktikan dengan di mana yang pertama ada ilmu domestikasi yang dilakukan oleh Qabil dan Habil. Di sini untuk bertahan hidup mereka melakukan domestikasi. Qabil melakukan domestikasi pada tumbuhan, sedangkan Habil melakukan domestikasi pada hewan. Nah, pada kisah ilmu domestikasi ini terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil terhadap Habil, dikarenakan Allah lebih menerima kurban dari Habil yaitu hewan dibandingkan dari Qabil berupa tumbuhan. Di sini Qabil ini merasakan iri pada Habil, sehingga dia muncul pikiran untuk membunuhnya. Setelah Habil terbunuh, Qabil ini bingung bagaimana cara merawat jenazahnya. Jadi Allah berikanlah contoh, Allah datangkan 2 gagak. Jadi pada masa itu tidak ada yang tahu bagaimana sih caranya untuk mengurus jenazah. Kemudian Allah kirimkan 2 ekor burung gagak untuk memberikan contohnya. Dan dengan kelebihan dari Allah,
Qabil mampu meniru apa yang diperbuat oleh Gagak tersebut, sehingga Qabil mampu mengurus jenazah Habil yang ia bunuh. Kisah ini diceritakan pada surat Al-Maidah ayat 31. Ini adalah suratnya, kita lanjut saja. Perintah Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 20 dan surah Ar-Rum ayat 42, Allah memerintahkan manusia untuk menjelajahi bumi. Agar apa? Agar akal dan pikiran manusia teraktivasi, berkembang, dan dapat menghasilkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada transformasi agama. Mengapa generasi umat sekarang menjadi politeistik ya? Untuk yang belum tahu politeistik, jadi teman-teman sekalian, politeistik adalah keyakinan pada lebih dari satu Tuhan. Penyebutannya ini berawal dari kisah penyebutan pada Tuhan yang berbeda-beda. Oke. Nabi Adam adalah manusia pertama. Seharusnya kan agama-agama awal meyakini agama monoteisme, yaitu hanya mengenal satu Tuhan. Namun, semakin maju peradaban, maka dikenal beragam bangsa dan bahasa. Kemudian kata Tuhan memiliki banyak sebutan yang berbeda-beda seiring perkembangan tersebut. Nah, di sini diceritakan awal munculnya politeisme. Dengan terjadinya pergantian generasi umat, sebutan Tuhan dalam berbagai keragaman itu dianggap sebagai sosok yang berbeda-beda oleh generasi umat baru. Sehingga muncullah keyakinan bahwa Tuhan itu tidak hanya satu, melainkan banyak. Padahal awalnya generasi sebelumnya penyebutan saja yang berbeda, tetapi mereka tetap meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Disinilah muncul politeisme atau keyakinan bahwa Tuhan tidak hanya satu, menyembah beberapa Tuhan. Nah, di sini ada kisah Nabi Ibrahim terselip, di mana Nabi Ibrahim mengkritik karena beliau mendapati kaumnya membuat patung-patung dan menyembahnya. Kemudian, ia mengkritik seperti yang dijelaskan pada surah Al-Anbiya, juga pada surah Al-An'am ayat 74, di mana pada surah Al-An'am ayat 74 ini diceritakan bahwa Nabi Ibrahim mengkritik ayahnya sendiri. Hal tersebut mendorong Nabi Ibrahim untuk menghancurkan berhala tersebut. Kemudian beliau mencari kebenaran dengan cara berinteraksi dengan alam semesta, mencoba membaca petunjuk Tuhan yang sebenarnya. Dari pernyataan ini membuktikan bahwa alam semesta dapat membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya, sebagaimana salah satu visi Islam. Dan pada masa inilah keyakinan monopolisme kembali. Tetapi sangat disayangkan, peradaban semakin maju, pikiran dan akal manusia semakin berkembang, akhirnya munculnya sebuah kepercayaan ateisme, di mana manusia mencapai ilmu pengetahuan yang semakin luas. Sehingga manusia-manusia ini banyak yang mempertanyakan akan keberadaan Tuhan. Katanya Tuhan menciptakan alam semesta, tetapi mana Tuhan? Banyak pertanyaan-pertanyaan semacam itu, sehingga mereka yang kurang memahami Al-Quran mengambil jalan untuk tidak mempercayai Tuhan ataupun agama, atau dengan kata lain memegang keyakinan ateisme, tidak beragama dan tidak bertuhan, tapi mereka meyakini bahwa ada Tuhan. Nah, sekian dari presentasi yang saya lakukan. Apabila materi yang saya sampaikan atau saya sharing kepada teman-teman banyak kekurangan dan banyak kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan dan kesalahan hanya milik saya semata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.